Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyami 'alal muslimina wal muslimat. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalat, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin sahabat Kalam Badar rahimakumullah, tidak ada kata yang terucap dan terindah selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan lantunan salawat kepada junjunan alam ay habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita semua, termasuk saya dan hadirin pemirsa Kalam Badar yang saat ini menyimak. Semoga termasuk umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kalam Badar rahimakumullah, melalui kultum Ramadan ini insya Allah saya akan menghaturkan sebuah tema yang berjudul Ramadan Syahrul Quran, atau Ramadan bulannya Al-Quran, dengan rujukan firman Allah yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin sahabat Kalam Badar rahimakumullah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadikan petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas di antara petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Hadirin Kalam Badar rahimakumullah, dari ayat ini jelaslah bagi kita bahwa Ramadan disebutkan sebagai bulan Al-Quran karena di dalamnya terdapat atau diturunkan kitab suci Al-Quran. Dengan demikian tidak heran kalau seluruh umat manusia, seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini selalu antusias, selalu menunggu-nunggu datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan tidak heran juga mereka selalu mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan, dengan penuh kemeriahan, karena mereka akan menghadapi Ramadan bertabur pahala. Apa saja yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan? Yang pertama,
Ramadan disebutkan bulan diturunkannya Al-Quran. Jangankan seseorang membaca Al-Quran satu huruf, satu kalimat atau satu ain, bahkan satu juz per hari, satu huruf saja sudah diberikan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa tidaklah seseorang mengucapkan kalimat alif lam mim itu dihitung satu huruf, melainkan alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Sudah berapa pahala yang kita dapatkan dari kalimat atau bacaan alif lam mim? Apalagi kalau target kita di bulan suci Ramadan sehari satu juz, sehingga muncullah kata-kata one day one juz. Itu merupakan salah satu perbuatan yang positif yang harus kita tiru di bulan suci Ramadan ini. Dan apa yang kita targetkan di bulan suci Ramadan? Apakah kita akan menghafalkan Al-Quran selama 7 hari, 14 hari, 20 hari, atau justru 1 bulan kita selesai menghatamkan Al-Quran? Kalau kita targetnya menghatamkan Al-Quran selama 2 minggu, berarti 1 hari kita harus membaca Al-Quran sebanyak 2 juz Al-Quran. Maka janganlah Ramadan ini dijadikan sebagai bulan yang malas, melainkan jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah dan bertabur pahala. Salah satunya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran dan target sampai di mana bacaan Al-Quran kita. Hadirin kalam badar rahimakumullah. Oleh sebab itu, dari ayat yang tadi dibacakan menjelaskan kepada kita begitu hebatnya bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan dijadikan bulan Al-Quran karena taburan pahalanya yang luar biasa. Tadi disebutkan dalam hadis yang pertama bahwa tidaklah seseorang mengucapkan alif lam mim dihitung 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sudah berapa kebaikan. Jika seandainya seorang hamba Allah membaca Al-Quran 1 huruf, maka akan dibalas 10, 100, bahkan ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai dengan 700 kali lipat. Mungkin kalau kita baca di bulan biasa, 1 huruf dibalas 1 sampai 10. Tapi di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bacaan Al-Quran akan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan diri kita atau pemirsa dan juga yang saat ini menonton kalam badar tertarik dengan membaca Al-Quran? Tentunya harus, ya, karena Al-Quran merupakan kitab sucinya umat Islam dan menjadi pegangan hidup sekaligus hidayah bagi kita semua. Jadi salah kalau kita mengaku umat Islam tetapi jauh dari Al-Quran. Salah kita mengaku umat Islam tetapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai hiasan dalam lemari. Jangan jadikan Al-Quran hanya sekedar pajangan di rumah-rumah sekalian atau di rumah hadirin pemirsa kalam badar, sehingga Al-Quran penuh dengan debu-debu yang nempel karena jarang sekali dibuka. Tetapi jadikanlah Al-Quran sebagai imam, jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pembawa hidup kita untuk mendapatkan pahala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa kalam badar rahimakumullah, apa untungnya kita membaca Al-Quran? Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa surga merindukan 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran, yang kedua wahafidil lisan, dan yang ketiga wa mut'imil ji'an, dan yang keempat was-shaimina fi syahri Ramadan. Hadirin yang berbahagia, hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa surga merindukan 4 golongan. Mana yang 4 golongan tadi? Yang pertama talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membiasakan dan mendawamkan bacaan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Tadi sudah dijelaskan apa target kita
ketika sudah berada di bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran, mengkaji kajian Islam yang lain, membaca Al-Hadis ataupun kitab-kitab lainnya yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengaku umat Islam tapi jauh dari Al-Quran. Jangan sekali-kali kita mengaku umat Islam tapi tidak pernah membaca. Jangankan membaca, memegang mushaf Al-Qurannya pun tidak pernah. Sehingga setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, yang kita pegang, yang kita baca bukannya kitab suci Al-Quran, melainkan gadget yang ada di tangan kita. Pertanyaannya, mana yang banyak pahalanya? Memainkan HP atau membaca Al-Quran? Jawabannya tentu ada pada diri kalam badar sekalian. Oleh sebab itu, tanamkan pada diri kita selalu membaca Al-Quran dan selalu mengkaji Al-Quran, dan yang terpenting adalah mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah tadi talil Quran. Yang kedua, wa mut'imil ji'an, yaitu memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan atau orang yang berbuka puasa. Hadirin karam badar rahimakumullah, memberikan makanan sedikit saja sudah dibalas pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semua mempunyai keluasan rezeki, kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang membutuhkan, baik saat berbuka puasa, baik ketika makan sahur ataupun ketika hari yang lainnya di bulan suci Ramadan, maka akan menjadikan pahala dan ladang amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah pertama membaca Al-Quran, yang kedua selalu menyantuni anak yatim, memberikan makanan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Wa mut'imil ji'an, memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Yang ketiga, golongan yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, talil Quran wa mut'imil ji'an wa hafidil lisan. Talil Quran wa mut'imil ji'an wa hafidil lisan. Wa hafidil lisan sebenarnya ada peringkat yang kedua, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, hati-hati dengan lisan kita. Tidak sedikit orang yang tidak menyadari ketika berada di bulan suci Ramadan, lisannya selalu berkata yang tidak berguna atau lagha, sehingga puasanya sah tetapi pahalanya nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jagalah lisan kita agar tidak terjerumus. Afatul lisan asyaddu miyadis sufla. Celakanya lisan itu lebih celaka daripada terpelesetnya pedang. Artinya, jika lisan kita terpeleset dengan kata-kata yang tidak berguna sehingga menyebabkan pahala puasa kita hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, diulang lagi, yang pertama talil Quran, yang kedua wa hafidil lisan, dan yang ketiga tadi wa mut'imil ji'an. Kemudian yang keempat, golongan surga yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita semua sudah mampu dan bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan niatkan dalam diri kita, semoga ibadah puasa yang saat ini kita laksanakan, yang saat ini kita jalankan, mendapatkan pahala di hadapan Allah dan tuntas sempurna sampai akhir Ramadan. Rasanya rugi kalau kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan
tetapi tidak melakukan amaliyah sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Apa saja amaliyah sunnahnya? Yang pertama adalah membaca Al-Quran, itu lakukan. Yang kedua, memberikan infak dan sedekah. Kalau kita mampu dan diberikan keluasan rezeki, maka keluarkan infak sedekahnya. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana berbagai pahala berlimpah dan penuh dengan keberkahan. Kemudian yang ketiga, sunnah-sunnah dalam Ramadan itu adalah mendahulukan berbuka dengan berbuka yang manis-manis saja, kemudian mengakhirkan makan sahur. Maka kata Nabi, tasahharu fa innas saharu barokah. Maka sahurlah kalian semua, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Oleh sebab itu, apa yang tidak menarik dalam bulan suci Ramadan? Ramadan bulan Quran. Ramadan penuh dengan pahala dan berlimpah dan bertabur kebaikan, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan amal soleh yang menanti bagi kita, sehingga seluruh amal baik kita akan lipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan, atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikumus siyam. Telah datang kepada kamu sekalian bulan suci Ramadan. Telah diwajibkan kepada kamu sekalian melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Faradallahu alaikum siyam tuftahu fihi abwabus sama. Di dalamnya dibukakan pintu-pintu langit. Bahkan dalam hadis lain, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughallaku abwabul jahim, dan ditutupnya pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallaku maradatus syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Jadi di bulan suci Ramadan ini pintu langit dibuka, pintu keberkahan dibuka, sedangkan pintu neraka ditutup. Oleh sebab itu, yang diberikan keluasan rezeki, segeralah untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk digunakan di jalan Allah, untuk diberikan kepada orang-orang yang sangat memerlukannya, baik itu baksos atau bakti sosial, baik itu memberikan makanan takjil kepada orang-orang yang mau berbuka puasa, ataupun menyantuni anak-anak yatim, memberikan dana sedekah jariah kepada madrasah dan masjid, dan itu merupakan salah satu amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Kalam Badar rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya pribadi. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, terutama di bulan suci Ramadan. Kita bisa menjalankan ibadah dengan penuh kesempurnaan sampai dengan akhir Ramadan. Dari diri saya mengucapkan selamat menunaikan dan menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wa taqtadi riddan bi ghairi sukhtin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.